Para pemirsa yang baik hati, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Terima kasih. Cara pengendalian penyakit virus kuning pada tanaman cabai. Pendahuluan. Penyakit virus kuning pada tanaman cabai, Capsicum annum, disebabkan oleh begomovirus, bin golden mosaic virus. Begomovirus termasuk ke dalam famili Geminiviridae, yang merupakan kelompok terbesar penyebab penyakit pada tanaman. Virus ini juga dapat menginfeksi tanaman tomat, tembakau, kacang panjang, dan gulma wedusan atau babandotan, Ageratum conizoides, dan lain-lain. Pada sekitar tahun 2000, penyakit virus kuning telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia antara lain di provinsi di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nangro Aceh Darussalam, Bengkulu, Kalimantan Timur dan Gorontalo. Selain di Indonesia, patogen penyakit ini juga telah dilaporkan menyerang tanaman cabai, tomat, dan tanaman inang lain di negara-negara antara lain, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Bangladesh, India, Spanyol, Filipina, Meksiko, Amerika Serikat, Costa Rica, Kuba, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Jamaika, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Argentina, Brazil, Kolombia, dan Venezuela. Patogen penyakit. Penyakit virus kuning disebabkan oleh Geminivirus, genus Begomovirus, famili Geminiviridae, grup 2. Geminivirus mempunyai karakter morfologi dengan dua partikel isometrik dan mempunyai genom ssDNA. Geminivirus dicirikan dengan bentuk partikel kembar berpasangan, geminet, dengan ukuran sekitar 30 x 20 nanometer. Karena kesamaan urutan nukleotida dalam genom yang mencapai 99%, maka dapat disimpulkan bahwa begomovirus yang diisolasi dari tanaman tomat dan cabai dari Bogor, Jawa Barat dianggap virus yang sama. Begomovirus mempunyai sirkuler single-stranded DNA genom. Variasi genom dan antigen virus banyak berkaitan dengan penyebaran geografi dan hanya sedikit berkaitan dengan jenis tanaman inang. Variasi genom yang dihasilkan dari mutasi ini diperkuat oleh akuisisi tambahan komponen DNA, pseudorekombinasi dan rekombinasi intraspesifik dan interspesifik. Rekombinasi, terutama interspesifik rekombinasi, tampaknya merupakan mekanisme kunci yang menghasilkan bentuk virus baru. Serangga vektor. Virus patogen penyakit virus kuning ditularkan dan disebarkan oleh serangga vektor, kutu kebul atau kutu putih, Bemisia tabaki. Dalam tubuh serangga vektor, virus bersifat persisten selama 12 hari, tapi virus tidak mengalami perbanyakan dalam tubuh serangga. Periode untuk akuisisi atau pengambilan virus dari tanaman sakit 15-60 menit, periode inokulasi atau penularan penyakit 15-30 menit dan periode laten dalam tubuh serangga vektor selama 20-24 jam setelah akuisisi. Gejala penyakit. Klorosis pada daun, tepi daun menggulung ke atas seperti mangkuk, daun keriting, dan menguning, tanaman menjadi kerdil, bunga rontok. Gejala penyakit pada tanaman lain bervariasi tergantung jenis tanamannya. Pengendalian penyakit. Strategi pengendalian penyakit virus kuning pada cabai disusun dengan pendekatan konsepsi pengendalian hama penyakit terpadu, PHT. Komponen pengendalian yang dapat diterapkan adalah 1. Pemilihan lokasi yang jauh dari sumber serangan patogen penyakit. 2. Pengolahan tanah yang baik. 3. Sanitasi sumber inokulum pada gulma dan tanaman inang lain yang sakit. 4. Pemupukan berimbang. 5. Persemaian dalam sungkup kain kelambu. 6. Penanaman tanaman tepi dengan tanaman jagung. 7. Eradikasi tanaman sakit. 8. Pengendalian serangga vektor kutu kebul, Bemisia tabaci. 9.
Pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang. 1. Pemilihan lokasi yang jauh dari sumber serangan patogen penyakit. Berdasarkan teori epidemiologi penyakit tanaman, faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan populasi patogen dalam populasi tanaman inang adalah sumber inokulum awal, virulensi patogen, tingkat kerentanan tanaman, agensia penyebar patogen, waktu, dan cuaca. Untuk menghitung laju pertumbuhan populasi patogen atau epidemi suatu jenis penyakit tanaman yang mempunyai tipe bunga majemuk seperti penyakit virus kuning pada cabai, digunakan rumus XT sama dengan X0 kali E pangkat RT. XT, populasi patogen atau intensitas penyakit pada waktu T. X0, populasi patogen atau intensitas penyakit pada waktu awal. E. Bilangan alami, yang besarnya 2,71822818. R. Laju penyakit. T. Satuan waktu. Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka tampak bahwa demikian besar peranan populasi patogen pada awal pertumbuhan tanaman, yang dinotasikan dengan X0, terhadap populasi patogen pada waktu T. Oleh karenanya, langkah pemilihan lokasi yang jauh dari sumber serangan penyakit atau sumber inokulum patogen, yang berupa tanaman cabai atau tanaman inang lain yang terserang penyakit, merupakan langkah yang sangat strategis dan efektif serta efisien. 2. Pengolahan tanah yang baik. Pengolahan tanah yang baik akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi optimal sehingga lebih tahan terhadap serangan patogen tanaman. Pengolahan tanah yang baik diharapkan dapat menghasilkan lahan yang gembur, halus, dan drainasenya lancar, dengan selokan drainase sedalam 50 cm atau lebih, sehingga perakaran tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal karena tanah mudah ditembus akar, pupuk dapat terdistribusi secara merata, serta oksigen tersedia dalam jumlah cukup. Pengolahan tanah yang baik juga akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman. 3. Sanitasi sumber inokulum pada gulma dan tanaman inang lain yang sakit. Walaupun lahan yang digunakan sudah dipilih jauh dari sumber serangan patogen penyakit, namun tidak tertutup kemungkinan masih dijumpai sumber serangan penyakit pada gulma seperti babandotan, Ageratum conizoides. Gulma-gulma yang ada harus dibersihkan dan dipendam dalam tanah sedalam paling tidak 30 cm atau dibakar. Langkah ini akan dapat mengurangi sumber inokulum patogen atau dengan kata lain akan mengurangi X0 pada rumus epidemiologi tersebut di atas. 4. Pemupukan berimbang. Untuk mencapai pertumbuhan tanaman cabai yang optimal sehingga tidak mudah terserang berbagai jenis hama dan penyebab penyakit, dianjurkan tanaman dipupuk dengan jenis dan dosis pupuk sebagai berikut. 1. NPK 15 sebanyak 850 kg per hektar atau sekitar 50 gram per tanaman. 2. Pupuk daun sebanyak 10 liter per hektar. 3. Pupuk kandang sebanyak 17 ton per hektar atau sekitar 1 kg per tanaman. Pemupukan dengan pupuk majemuk, NPK, lebih efisien tenaga kerja, komposisi unsur N, P, dan K-nya lebih homogen serta lambat pelarutan pupuknya sehingga dapat mengurangi kehilangan pupuk karena perkolasi atau aliran air ke dalam tanah. Tambahan pupuk daun diperlukan untuk menjamin ketersediaan unsur hara mikro esensial. Sebelum digunakan, pupuk kandang terlebih dahulu diaplikasi dengan mikroorganisme perombak, dekomposer, menggunakan EM4 atau merek dagang yang lain, yang prosesnya selama sekitar 14 hari. 5. Persemaian dalam sungkup kain kelambu. Untuk mencegah penularan virus, dianjurkan agar persemaian diberi sungkup yang terbuat dari kain kelambu dengan kerangka yang terbuat dari bambu. Penularan virus yang terjadi pada persemaian akan menyebabkan intensitas penyakit yang tinggi pada akhir masa pertumbuhan tanaman, karena tersedia waktu yang panjang untuk pertumbuhan dan perkembangan penyakit,
sebagaimana yang telah penulis jelaskan tentang teori epidemiologi penyakit tersebut di atas. Dalam rumus epidemiologi, aspek waktu dinotasikan dengan T. Oleh karenanya langkah ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam menopang keberhasilan pengendalian penyakit virus kuning. Sebelum ditanam, bibit diseleksi terlebih dahulu. Bibit yang menunjukkan gejala penyakit virus kuning tidak ditanam dan segera dimusnahkan agar tidak menjadi sumber penularan. 6. Penanaman tanaman tepi dengan tanaman jagung. Untuk menghambat masuknya serangga vektor penyakit Bemisia tabaci ke dalam pertanaman cabai, dianjurkan pada tepi lahan ditanami tanaman jagung sebanyak 3 baris dan 2 baris. 3 baris ditanam 2 minggu sebelum penanaman cabai dan 2 baris ditanam 1 minggu sebelum penanaman cabai. Selain berfungsi sebagai penghalang atau border masuknya serangga ke dalam pertanaman cabai, tanaman jagung juga dapat membantu konservasi musuh alami Bemisia tabaci, antara lain kumbang coccinellite yang menyukai polen bunga jagung sebagai makanan alternatif. 7. Eradikasi tanaman sakit. Dalam teori epidemiologi, sumber inokulum patogen atau sumber serangan, yang berasal dari tanaman sakit mempunyai peranan penting dalam perkembangan populasi patogen atau perkembangan intensitas penyakit. Dalam rumus epidemiologi dinotasikan sebagai X0. Bagian tanaman, cabang atau ranting yang sakit dipotong dan dimusnahkan dengan cara dipendam dalam tanah atau dibakar. Bila keseluruhan individu tanaman sudah sakit atau sistemik, tanaman dicabut dan dimusnahkan. 8. Pengendalian serangga vektor kutu kebul, Bemisia tabaci. Peranan vektor penyakit adalah meningkatkan laju perkembangan intensitas penyakit, yang dinotasikan sebagai R. Pengendalian vektor dilakukan dengan cara 1. Konservasi musuh alami, seperti penanaman jagung sebagai tanaman tepi. 2. Penyemprotan dengan suspensi jamur entomopatogen seperti Metarhizium anisopliae. Konsentrasi 10⁻6 spora per mililiter air. 3. Aplikasi insektisida seperti Confidor 5WP, Decis 25EC, Nisozin 20SP, dan lain-lain. 9. Pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang. Untuk menekan siklus perkembangan penyakit dianjurkan pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang penyakit virus kuning. Bila lahannya memungkinkan, sebaiknya pergiliran tanaman dengan tanaman padi. Cabai yang ditanam setelah tanaman padi akan dapat menekan penyakit virus kuning dan hama penyakit yang lain. Selain itu, kondisi agronomis lainnya juga akan optimal, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta produktivitasnya juga akan optimal.